Bab 1784. Sementara saat ini, banyak orang wilayah selatan yang berkata dengan semangat, "Ikuti. Siapa yang berani?" Keluarga Dimasta dan keluarga Atmaja sangat marah, seolah-olah melihat pelayan melawan majikan untuk pertama kalinya. Amarah yang tak terkendali tiba-tiba muncul. Siapa yang berani pergi bersamanya? Sama saja dengan menjadi musuh kami. Apakah kalian nggak takut akan pembalasan di kemudian hari? Ketika perkataan ini diucapkan, beberapa orang wilayah selatan ragu dan tidak berani mengikuti. Mereka takut mendapat balasan. Enyah. Beberapa orang wilayah selatan malah berseru, lalu segera mengikuti Saka. Mereka sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, 7 keluarga besar berkuasa dan tidak ada yang berani melawan. Mereka berkuasa dengan sewenang-wenang dan tak ada yang berani bersuara. Sekarang akhirnya ada orang yang muncul untuk melawan. Seperti lilin yang menerangi kegelapan. Mereka bahkan rela mati. Melihat situasi ini, Elin terkejut dan bergumam. Apa dia berniat untuk pergi ke jalan lain? Untuk melenyapkan ketidakadilan. Elin sangat cerdas dan dapat memahami situasi dengan cepat. Saka bukan pergi mencari mati, tetapi dia akan memimpin semua orang untuk melawan penindasan 7 keluarga besar. Apakah ini sama dengan membalaskan dendam Adril? Memikirkan hal ini, mata Elin langsung berbinar dan dia segera mengikutinya. Kamu, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Wajah wanita cantik makin pucat saat melihat kerumunan orang yang bersemangat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak masalah jika lawan hanya satu orang, karena sendirian tidak mampu mencapai apapun. Namun, sekarang pihak lawan menghasut begitu banyak orang. Sepertinya akan melakukan sesuatu yang hebat dan menggemparkan. Melakukan apa? Tentu saja menembus langit. Seru Saka dengan nada dingin. Selama 3 bulan ini, Saka terus melakukan evaluasi. Bagaimana dirinya bisa terdorong ke ambang kepunahan hanya karena sebuah kebetulan? Tidak. Pada akhirnya tetap saja sistem yang bermasalah. Para pemimpin yang berkuasa terlalu serakah dan terbiasa meminta-minta. Dirinya harus memimpin semua orang untuk melawan ketidakadilan dan menghajar mereka agar tidak berani meraih sesuatu dengan sesuka hati. Gunung ini sangat megah. 7 jalan sesuai dengan 7 rintangan. Jarak antara satu dengan lainnya sangat jauh. Jika tidak, tempat ini tidak akan bisa menampung begitu banyak orang. Sementara itu, ketika Saka tiba, kabar sudah menyebar dan tempat itu sudah penuh dengan orang. Di beberapa arah lainnya, masih banyak orang yang berkumpul ke tempat ini. Dia adalah orang yang membunuh Rudy. Sudah kukatakan sejak awal. Nggak perlu bersikap baik pada orang wilayah selatan. Lihatlah sekarang. Muncul orang yang memberontak. Ekspresi semua orang menjadi muram. Diam. Seorang pria berbaju putih sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia adalah pemimpin tempat ini. Dia terlihat tenang. Menatap ke kejauhan dan auranya acuh tak acuh seperti gunung di kejauhan. Saat ini, dia menatap Saka dan berkata dengan serius. Menangkap Cecil ke sini adalah kemampuanmu. Lepaskan dia sekarang. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk masuk ke Gunung Reribu. Bukankah sebelumnya kalian ingin membunuhku? Sekarang kalian mulai membahas syarat untuk menyogokku, ya? Tanya Saka sambil tertawa. Lalu apa? Bukankah seperti itulah kalian orang wilayah selatan? Mendapatkan kesempatan masuk ke Gunung Reribu adalah keberuntungan besar. Kalau enggak, apalagi yang kalian inginkan? Teriak seseorang dengan marah. Namun pada saat ini, pria berbaju putih mengangkat tangan dan menghentikan semua orang di belakangnya. Dia sedikit mengernyit, menatap Saka dan berkata, tempat seleksi nggak memiliki aturan. Membunuh atau dibunuh tergantung pada kemampuan diri sendiri. Aku nggak menyalahkanmu. Tapi, sekarang keadaan negara sedang dalam bahaya. Kamu malah menghasut orang-orang ini untuk melawan kami. Mengganggu ketertiban dan benar-benar menyentuh larangan.
Aku tahu kamu punya kebencian dalam hati, tapi kamu juga harus tetap rasional. Sekarang bergabunglah dengan kami. Lepaskan Cecil dan bubarkan orang-orangmu. Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Di belakangnya, semua orang merasa kesal. Mereka semua merasa diri mereka berstatus tinggi. Tetapi sekarang mereka harus mendiskusikan syarat dengan seseorang dari wilayah selatan. Sungguh memalukan. Hanya wanita cantik yang sangat bersemangat dan segera berkata, "Ini adalah Martin, putra sah keluarga Syahrir. Kakaknya adalah Raja Empat Mahkota, Adair. Dia sedang berperang dalam Gunung Reribu." Ucapan mereka pasti dapat dipercaya. Adair. Saka sedikit mengernyit. Dia pernah mendengar nama ini. Memang seorang jenius. Dikatakan bahwa Adair telah menerobos tingkat langit di usia 20 tahun. Adair termasuk yang terbaik di keluarga Syahrir. Bahkan di antara para jenius di kota Sentana. Ini juga wajar. Tidak semua keluarga besar adalah jenius. Asalkan memiliki sedikit bakat, maka akan diberikan banyak sumber daya. Adair bahkan bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Master Ilahi. Kemajuannya sangat cepat. Aku memang punya syarat. Bukankah kalian punya kekuatan yang hebat dan tingkat yang tinggi? Kalau begitu, kalian di barisan depan dan kami di belakang, ujar Saka dengan tenang. Kali ini, baik orang-orang kota Sentana, wilayah utara, wilayah tengah maupun wilayah selatan yang berada di belakang Saka, semuanya terkejut. Lelucon macam apa ini? Kak Martin. Dia sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin bisa ditoleransi?